Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang balasan dan siksaan Allah kepada pelaku zina di neraka. Zina termasuk perbuatan dosa besar dan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, pelaku zina tidak hanya akan mendapat hukuman di dunia, tetapi juga di akhirat. Kelak di neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan dan siksaan kepada para pelaku zina. Diterangkan dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, zina adalah perbuatan dengan melakukan hubungan badan yang diharamkan oleh dua orang yang bukan pasangan suami istri. Larangan berbuat zina telah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lantas seperti apa balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka? Berikut ini penjelasannya. Inilah balasan dan siksa pelaku zina di neraka. Yang nomor 1, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hisab yang berat. Perbuatan zina akan mendapatkan balasan langsung saat pelakunya hidup di dunia, sekaligus mendapat siksa di akhirat kelak. Di akhirat kelak, para pelaku zina akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hisab yang berat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Hai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina, sebab di dalamnya terdapat 6 perkara. 3 diberikan waktu hidup di dunia, dan lagi ditimbakan di akhirat. 3 yang di dunia adalah hilangnya kewibawaan, berkurangnya berkah umur, dan dilanda kefakiran yang terus-menerus. Sedangkan 3 yang ditimbakan di akhirat adalah mendapat kemurkaan Allah, dihisab dengan berat, dan mendapatkan siksa neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Yang nomor 2, kekal di neraka jahanam. Balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah mereka akan tinggal kekal di neraka jahanam. Mereka akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka paling dahsyat. Gambaran siksaan pelaku zina kelak di neraka diterangkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Di jahanam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan sholat
dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun, lalu terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bighal atau peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengatan, masing-masingnya memiliki kantung berpisah. Ia akan menyengat bezina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh bezina itu. Ia atau pezina akan merasakan pedih sekitar selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Zabur juga diterangkan siksaan bagi para pelaku zina kelak di neraka. Orang-orang yang berzina kelak kemaluannya akan digantung dalam api neraka dan akan dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi. Jika ia sudah kehausan lalu minta minum, maka malaikat Zabaniyah menjawab, "Di manakah sumber suara itu? Dulu kamu bergembira dan tertawa bangga, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah dan sama sekali tidak malu kepadanya." Yang nomor 3, dibakar di bawah api yang berkobar. Siksaan kepada para pelaku zina kelak di neraka juga pernah ditunjukkan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mimpi para nabi adalah wahyu hak. Dalam sumber yang sama disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril dan Mikail. Kemudian beliau bercerita, "Kami lalu berjalan hingga kami sampai di sebuah dapur yang mulutnya kecil, namun di bawahnya luas. Dari dalam lubang itu terdengar suara berisik. Kami pun melongo ke dalamnya. Di sana kami melihat para lelaki dan wanita yang telanjang dan sedang dibakar api yang berkobar di bawah mereka. Ketika lidah api menyentuh mereka, mereka pun berteriak dengan histeris karena panasnya. Aku kemudian bertanya kepada malaikat, 'Siapakah gerangan itu?' Malaikat menjawab, 'Mereka adalah para pezina. Ini adalah azab mereka hingga hari kiamat.' Hadis riwayat Bukhari. Itulah balasan dan siksaan Allah kepada para pelaku zina kelak di neraka. Semoga dapat menjadi renungan bagi umat muslim agar senantiasa menjauhi perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kehidupan adalah perjalanan yang penuh warna, penuh ujian dan cobaan. Semoga konten ini dapat menjadi refleksi bagi kita untuk lebih menghargai hubungan dan kesetiaan, serta berusaha menjalani hidup dengan penuh kebajikan dan kasih sayang. Ingatlah, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam konteks berbuat dosa, mari kita belajar untuk menghindari dan menghargai kesucian dan kesetiaan dalam hubungan kita. Mari kita berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Semoga kita semua bisa belajar dari perjalanan yang disampaikan dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita saling mendukung dan menginspirasi untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Apabila konten ini bermanfaat, tolong dibagikan ke teman Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan notifikasinya biar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Akhirnya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.